Melupakan itu beda dengan memaafkan. Orang tidak mungkin bisa memaafkan ketika dia hanya sekedar melupakan pelanggaran yang pernah dialaminya. Jadi memaafkan itu mengingat dengan cara yang berbeda. Penderitaan itu salah satu medium untuk bersama Tuhan. Kalau saya baca Viktor Frankl itu dia bilang orang salah mengandaikan kalau misalkan derita dulu baru bahagia. Justru di dalam derita ada kebahagiaan itu. Kalau kita berhasil mencari meaning. Jadi antara penderitaan dan kebahagiaan tuh ya itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Menurut kacamata Mas Afif, Ki Ageng Suryo Mentaram ini kalau hidup di era sekarang nih, itu bagaimana? Mungkin sama bingungnya dengan kita. Kalau hidup hari ini, Ki Ageng adalah salah satu atau mungkin satu-satunya yang secara eksplisit ya menjadikan kebahagiaan itu sebagai proyek pengetahuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Narwala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi di Bincang Santai, dan kali ini kita kedatangan tamu yang saya kira sangat spesial, pengkaji filsafat, juga sekaligus psikolog klinis, dan kita akan bincang bersama terkait tentang isu-isu yang sedang terjadi, terutama di generasi milenial, Gen Z dan sebagainya. Yang saya maksud adalah Mas Aftonul Afif. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Darmawan. Apa kabar Mas Afif? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali kita ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk hadir di studio kami, Mas Afif. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Mas Afif. Mas Afif kan fokus di dunia filsafat, kajian filsafat. Kemudian mendalami juga dalam isu-isu psikologi, dan Mas Afif juga menulis tentang banyak buku tentang kesehatan mental dan sebagainya. Salah satu bukunya ada di tengah-tengah kita, itu Forgiving the Unforgivable. Ini salah satu buku yang kira-kira memaafkan yang tak termaafkan. Kita berawal dari ingin tahu dulu bukunya ini. Kok bisa mengkaji tentang memaafkan yang tak termaafkan? Jadi kira-kira apa? Kenapa? Buku ini saya tulis berdasarkan satu pengalaman sehari-hari yang saya jumpai ya dalam praktek klinis saya, dan perdebatan teoritis di psikologi mutakhir ya. Nah, ada kecenderungan di kajian psikologi mutakhir itu menjangkau wilayah-wilayah yang dulu mungkin menjadi domain kajian etika ya. Nah, sekarang ilmu psikologi empirik itu mulai menjangkau itu. Misalnya banyak tema-tema kajian yang yang membahas tentang itu. Misalnya tentang kebajikan, tentang memaafkan, tentang kebahagiaan, tentang prudence ya, dan lain-lain ya, yang dulu menjadi domain etika. Sekarang semakin para psikolog merasa perlu untuk memberi warna empirik ya, memberi nuansa empirik atas isu-isu yang dulu dianggap domain etika ya. Nah, salah satunya memaafkan ini. Nah, karena secara etik memaafkan itu punya domain filosofis ya, punya nuansa filosofis, maka saya sengaja memilih judul itu supaya aspek filosofisnya tidak hilang ya. Karena pada kenyataannya memaafkan itu selalu ditujukan kepada tindakan pelanggaran yang memang tidak bisa dimaafkan, yang tak termaafkan. Supaya apa? Supaya bobot etik memaafkan itu punya relevansi gitu ya. Karena ya untuk menghindari perbincangan sehari-hari bahwa memaafkan itu seolah-olah tindakan yang mudah kan. Kan kita sering dalam obrolan sehari-hari ketika kita mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain kan, ya dengan mudah kita mengucapkan sudahlah, saya maafkan aja. Nah, padahal bukan itu. Nah, jadi saya ingin memberi bobot etik bahwa memaafkan yang sejati itu memaafkan sesuatu yang secara naluriah kita tidak ingin memaafkannya. Nah, gitu. Kira-kira. Jadi sebenarnya jiwa kita nggak mau memaafkan. Iya. Nah, artinya gini, tentu sampai pada ketika orang mendapatkan pelanggaran ya, apakah keputusan memaafkan itu ditempuh atau tidak, itu akan tergantung pada seberapa besar bobot pelanggarannya. Kalau pelanggarannya kecil ya tentu orang
karena tidak menimbulkan luka mendalam kan, orang lebih mudah untuk memaafkan. Tapi semakin besar bobot pelanggarannya, orang akan menimbang, semakin pilih-pilih untuk memaafkan. Nah, pemaafan yang sejati itu. Makanya dalam dalam kajian politik misalnya terutama di negara-negara yang pernah mengalami pelanggaran berat, ya kan, tindakan memaafkan itu menjadi sebuah pilihan moral, ya kan, untuk menyelesaikan politik, peristiwa politik yang tidak bisa diselesaikan secara legal gitu ya. Makanya perlu tindakan memaafkan. Misalnya contoh terbaiknya adalah di Afrika Selatan ya, ketika rezim apartheid tumbang, itu kan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional, ya, pengadilan KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menghadirkan dua pihak, si pelanggar dan si korban. Disitulah selain penyelesaian legal ya, penyelesaian hukum ditempuh, juga ada penyelesaian moral dalam tindakan memaafkan. Jadi kedua belah pihak saling memaafkan, sehingga udah kita tutup tragedi ini dengan tindakan moral yang paling radikal, yaitu memaafkan. Nah, kira-kira gitu. Yang tak termaafkan. Yang tak termaafkan. Nah, kira-kira gitu. Itu kan memaafkan eksternal ya, artinya kita memaafkan orang. Nah, ini problemnya ada dalam situasi kita kehidupan sehari-hari, kita ada dalam tindakan kita yang tidak memaafkan diri sendiri kadang. Nah, ya. Nah, makanya kalau dalam agama doa itu Nabi Adam aja kan pakainya Rabbana dzolamna. Tuhan kami telah mendolimi diri. Nah, itu masuk dalam kajian ini nggak? Memaafkan diri. Nah, kita kan tidak bisa membayangkan ya, kita mampu memaafkan orang lain, ya kan? Ketika kita tidak atau belum mampu berdamai dengan diri sendiri kan. Lah salah satu bentuk berdamai yang paling nyata adalah kemampuan memaafkan diri sendiri. Jadi jangan sampai dibayangkan. Kita nggak bisa membayangkan. Kita mampu memaafkan pelanggaran orang lain sebelum kita mampu berdamai dengan luka-luka kita sendiri kan. Nah, berdamai dengan luka-luka yang kita alami itu adalah bagian dari cara memaafkan diri sendiri. Gitu. Dan itu lebih susah di situ. Ya, susah. Dalam proses betul. Berjihad lewat dengan diri sendiri. Dan ada satu ungkapan gini, kayaknya Gus Dur juga sempat ungkapkan bahwa dimaafkan sih iya, tapi lupa tidak. Nah itu yang sering di ini ya. Jadi melupakan dengan memaafkan itu dua hal yang berbeda sebenarnya, ya kan? Kita bisa memaafkan, tapi tidak melupakan pelanggarannya. Karena bayangkan kalau itu dianggap identik, ya banyak pelanggaran-pelanggaran serius yang akan diulangi lagi. Memaafkan sekedar lupa gitu loh. Itu kan secara etik berbahaya. Ya kan? Orang ketika melakukan pelanggaran, ya kan? Dia secara formal minta maaf, tapi melupakan pelanggaran yang pernah dia lakukan. Dan itu berpotensi terjadi pelanggaran berikutnya kan. Makanya ada semacam strategi politis ya untuk melembagakan pemaafan supaya lebih otentik. Yaitu jangan sampai kita melupakan pelanggaran yang sudah terjadi. Ya itu. Jadi maafkan tapi lupakan jangan. Iya. Bahkan itu karena tercatat dalam sejarah kan, dokumen sejarah macam-macam gitu. Nah, dan tambah lagi ya, secara psikologis ya. Melupakan itu beda dengan memaafkan, ya kan? Orang tidak mungkin bisa memaafkan ketika dia hanya sekedar melupakan pelanggaran yang pernah dialaminya. Jadi memaafkan itu mengingat dengan cara yang berbeda. Jadi orang ketika sudah bisa berdamai dengan luka-lukanya, artinya kan dia menghadirkan luka-luka itu sebagai pengalaman personal yang nyata kan? Nah, ketika dia sudah bisa berdamai, bisa menyembuhkan luka-lukanya, kemungkinan untuk memaafkan pelanggarnya itu lebih besar dibanding dia sekedar hanya melupakan. Itu sama saja mengabadikan luka. Misalnya kita kan kaji beberapa survei yang belakangan ini ya, bahwa masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sangat religius. Ini survei Kompas nih, sangat religius masyarakatnya. Tapi dalam satu sisi bahwa indeks kebahagiaan masyarakat kita itu diukur secara di dunia, secara global itu ada di peringkat 80-an. Kalau nggak salah 83 itu berapa ya? Apakah umat beragama, terutama kita juga, itu sebenarnya belum memaafkan luka-luka diri sendiri, sehingga dia tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Tidak sampai kelezatan kebahagiaan itu muncul dalam dirinya. Bagaimana, Rasul?
Kalau lukanya personal, itu mungkin lebih bisa diselesaikan. Ini lukanya komunal. Sehingga angka kebahagiaannya, skor kebahagiaannya salah satu yang terendah di dunia. Itu artinya luka komunal itu bahasa yang paling bisa kita gunakan untuk menggambarkannya adalah penderitaan. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia itu sebenarnya menderita. Sebenarnya menderita. Ya kan? Fenomena religiositasnya tinggi itu secara psikologis, apalagi misalnya pendekatannya dengan evolutionary psychology, psikologi evolusioner ya. Jadi fungsi agama ya, agama lahir, agama ada bagi umat manusia, itu memang salah satu fungsi paling alamiahnya adalah menjadi mekanisme untuk mengatasi penderitaan. Jadi ketika ada orang atau ada sekelompok masyarakat atau ada komunitas bangsa itu tingkat penderitaannya tinggi, maka secara alamiah dorongan untuk beragama itu juga tinggi pula. Karena agama tadi sebagai mekanisme untuk mengatasi penderitaan hidup di dunia. Salah satu fungsinya ya, satu fungsinya ya. Ya, sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Kalau menderita dan tidak beragama, lah itu mungkin angka bunuh dirinya tinggi, Mas. Iya. Justru malah agama ini secara ada nggak statistiknya bahwa agama ini justru mengerem? Iya, ya banyak. Secara teoretik maupun secara empirik terbukti, agama memang bisa mengendalikan laju bunuh diri. Karena apa? Karena bisa memberikan penghiburan atas penderitaan yang dialami orang gitu loh. Dan di Indonesia memang agama menyediakan fungsi itu, gitu kan? Ya. Dan makanya di dalam agama itu saya kira salah satu penenang ada terapinya, ada terapi sabar, gitu kan? Betul. Terapi sabar, terapi maaf, gitu macam-macam itu kan dinaungi, dikasih satu step by step bagaimana cara kita bersabar dan sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran itu orang yang sabar tuh bukan hanya dicintai Tuhan, tapi bersama Tuhan. Innallaha ma'a. Ma'as-sabirin. Itu kan bukan cinta lagi, tapi bersama, dekat dengan Tuhan. Betul. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan puncak itu sendiri. Kembali lagi ke problem. Di masyarakat kita, survei Kompas mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masyarakat religius, tapi realitasnya ini masyarakat yang rentan menderita. Nah, ini ada problem apa sebenarnya ini? Kalau didekati dengan pendekatan struktural ya, artinya bagaimana negara ini hadir bagi warganya. Ya, memang negara ini belum bisa dikatakan berhasil ya. Sehingga banyak penderitaan yang dialami oleh warganya. Ya, kalau menggunakan data statistika ya, sumber penderitaan kita tuh berdasarkan ini kok ketidakmampuan warga negara mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar. Benar sekali. Iya kan? Jadi kadang saya juga agak kebingungan ya, misalnya untuk membahas tentang kebahagiaan ya, ketika aspek fundamental ya itu belum terpenuhi. Jadi rasa-rasanya kok akan lebih sulit ya kita mencapai kebahagiaan ketika problem-problem fundamental kita belum teratasi gitu. Ditambah lagi misalnya pendidikan keagamaan kita hari ini kan memang sangat formalistik ya. Benar sekali. Ya kan? Sangat formalistik. Misalnya salah satu penderitaan itu ya, misal kita ambil isu penderitaan ya. Penderitaan itu kan satu pengalaman yang sangat manusiawi kan. Tapi coba bagaimana pendidikan keagamaan kita memandang penderitaan? Penderitaan kan seolah-olah dianggap sebagai hal yang terlarang. Seolah-olah ditabukan. Padahal ya, kalau kita menggunakan literatur ini ya, sufisme ya, penderitaan itu salah satu medium untuk bersama Tuhan. Ada satu ini ya, ungkapan dari Dunun Al-Misri, iman yang tidak pernah diuji, itu imannya kaum amatir. Kira-kira begitu. Ya kalau diksinya Nabi Sabda itu, Ida ahabullah abda ibtala. Jika Tuhan itu mencintai seorang hambanya,
dia akan diuji. Iya, diuji. Bener nggak dia beriman nggak gitu? Cuman kesadaran semacam ini kan nggak jadi kesadaran mainstream, Pak. Benar sekali. Nah itu mungkin teman-teman Nurul Wala yang lebih tahu ya, karena terlibat dalam pendidikan tasawuf dan akhlak kan. Ya memang tadi sempat disinggung bahwa keberagaman kita itu sangat formalistik. Itu benar sekali saya kira. Karena saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak muda, itu dia agak dalam tanda kutip agak menjauhi agama. Dia pengen dekat dalam agama, tapi dia tidak mau ikut dalam kegiatan formal ini. Sholat, macam-macam semua. Tapi dia nggak mau lepas juga dari agama ini. Karena lingkungan, macam keluarga, macam-macam yang membentuk. Jadi dia tidak ingin lepas dari agama, tapi dalam satu sisi dia tidak mau menjalankan ritusnya gitu. Dan ternyata pas saya tanya kenapa kayak gitu. Buat apa sholat hanya jungkir balik kayak gitu? Artinya saya bilang, oh ternyata tidak ada meaning. Ya, tidak ada yang kebetulan yang bertemu dengan saya tidak menemukan meaning atau makna di balik gerakan-gerakan itu. Gerakan kenapa sujud, kenapa ruku dan sebagainya. Dan itu menurut saya kajian tasawuf ini, spiritualisme dalam Islam ini perlu dikembangkan untuk memberikan meaning terhadap gerakan-gerakan formalitas dalam agama. Kalau dalam psikologi, kita coba melihat data hari ini, gejala hari ini. Karena kecenderungan beragama yang hanya menekankan dimensi formalnya itu sudah melembaga sekian puluh tahun. Ya. Bahkan sekian abad mungkin. Kita bisa menyaksikan ledakannya hari ini. Hari ini kalau misalnya saya membaca tren ya, ada dua kecenderungan di kalangan anak muda ya dalam merespon kecenderungan agama yang formalistik tadi. Satu, dan biasanya di lingkungan yang lebih rural ya, mereka mencoba mencari spiritualisme dalam bentuk lain. Kalau di Jawa misalnya mereka berafiliasi dengan kelompok-kelompok kebatinan, kelompok-kelompok penghayat itu ya. Dan ini trennya sedang meningkat di Jawa itu. Itu satu kecenderungan. Jadi mereka mencari alternatif spiritualisme yang bisa menawarkan dahaga, ya kan? Bisa mengobati dahaga spiritualitas mereka dalam agama-agama lokal tadi, yang secara formal terlembaga dalam agama dalam organisasi-organisasi penghayat ya. Dan itu trennya besar, trennya meningkat ya. Itu di satu sisi. Di satu sisi lagi, terutama di lingkungan urban ya, anak muda hari ini ya, responnya terhadap agama yang terlembaga itu dalam tindakan yang lebih ekstrim. Gerakan emoh agama. Betul-betul emoh. Nah, trennya bisa kita lihat ya dalam gerakan soal ateisme baru lah ya. Ateisme ilmiah ya. Yang hari ini banyak disuarakan oleh public figure ya, yang kita semuanya tahu ya. Dan itu ternyata menarik perhatian anak muda. Jangan-jangan selama ini keyakinan keagamaan saya itu keliru, ya kan? Apalagi misalnya bisa mereka mendapatkan penjelasan ilmiahnya ya. Oh ternyata agama itu hanya ilusi, ilusi kemudian secara kultural ciptaan manusia. Dan tidak menggambarkan realitas yang lebih sublim, gitu loh. Kalau begitu, ya sudah saya tinggalkan saja. Toh hari ini ada sistem pengetahuan yang bisa menampung dia. Iya, bisa menjelaskan alam semesta ya, kehidupan ini secara lebih adekuat ya, yaitu sains. Nah, itu tren di masyarakat urban gitu ya. Jadi tanggapan terhadap formalisme agama itu sama-sama ekstrim. Satu sisi mau agama, satu sisi mencari sistem keyakinan di luar agama. Kira-kira begitu. Nah, mestinya pendidikan keagamaan itu kan bisa menjembatani ini ya. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi cobalah kita tinjau ulang. Jangan-jangan ini kesalahan kita sendiri sebagai umat beragama yang tidak mampu menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang bisa mengobati dahaga spiritual tadi itu loh. Dan makanya sufisme itu sangat relevan, sangat aktual untuk diajarkan hari ini. Karena memang dalam misalkan sholat itu kan dalam kata Nabi bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam sholat. Dalam ajakan untuk sholat aja itu kan ada azan. Azan itu ada hayya 'alal falah.
Falah itu salah satu maknanya adalah mari menuju ke kemenangan atau menuju kebahagiaan. Kebahagiaan, betul. Ini falah itu, mari kebahagiaan. Tapi saat dalam tanda kutip sholat itu hanya berhenti di formalistik, gerakan-gerakan itu tanpa memaknainya apa itu gerakan-gerakan, ya kebahagiaannya dari mana di sini? Iya. Betul. Dan tasawuf memberikan alternatif, memberikan pemaknaan. Misalkan yang saya baca Ibnu Arabi itu dia memaknai bahwa menarik bahwa di dalam sholat itu ada gerakan berdiri, ruku, kemudian sujud. Itu berdiri ini adalah gerakan manusia gitu. Simbol dari manusia, bahwa ruku itu adalah simbol dari hewan macam-macam. Sujud ini simbol dari tumbuhan yang mengakar, akarnya itu ke bawah gitu. Nah, di situ ada penekanan bahwa ternyata di dalam aktivitas salat itu ada isu ekologi yang disentuh di situ. Ekologi. Artinya kalau sholat itu hayya 'alal falah menuju kebahagiaan, berarti orang yang sholat itu harusnya apa? Harusnya dia berdamai atau seirama dengan manusia, seirama dengan hewan, seirama dengan tumbuhan. Nah, kalau sudah berirama dengan alam semesta, inilah kemudian akan mendapatkan kebahagiaan di situ. Dan tasawuf menawarkan seperti ini. Nah, bagaimana psikologi memandang bahwa apakah kebahagiaan itu diperoleh lewat interaksi dengan alam semesta, atau sebenarnya tanpa alam semesta itu manusia bisa mendapat kebahagiaan sendiri? Ya, sebenarnya gini, secara naluriah itu manusia mengembangkan kesadaran purba ya, bahwa manusia itu bagian dari tatanan alam semesta. Jadi ketika manusia tercerabut dari alam semesta, merasa tidak lagi menjadi bagian alam semesta, itu pasti batinnya menderita, ya kan? Makanya ketika alam, misalnya alam mengalami kerusakan ya, kan ada dorongan alamiah untuk kembali merehabilitasi kerusakan itu, toh. Nah, itu karena tendensinya alamiah, gitu. Jadi secara alamiah, secara naluriah manusia tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari alam semesta. Nah, rasa terikat dalam harmoni ya, dengan alam semesta itu menimbulkan kebahagiaan. Makanya hari ini ada di sejumlah negara ada ketidakbahagiaan yang dipicu oleh kerusakan ekosistem. Gitu. Makanya cara untuk memulihkan kebahagiaan orang ya, kebahagiaan warga komunitas, ya memulihkan daya dukung ekosistem gitu loh. Nah, dalam praktik psikologi ada praktek saat orang terkena depresi ataupun apa, ada terapi lewat jalan-jalan atau ke alam, itu ada nggak? Ya ada, banyak. Itu bagaimana cara ininya? Nah, misalnya begini ya, karena secara naluriah tadi ya, kita sebenarnya ingin terhubung dengan alam ya, maka untuk membangkitkan ya genetika kebahagiaan dalam diri kita, ya menghubungkan diri kita dengan alam. Nah, makanya dalam terapi yang lebih mutakhir, hari ini lebih eklektik. Jadi terapi itu tidak dilakukan di ruangan seperti kita bicara ya, tapi bisa dilakukan di mana saja. Salah satunya mengunjungi alam, ya kan? Mengunjungi alam, orang diajak merenung, diajak berefleksi, diajak untuk mendefinisikan dirinya dalam tatanan kosmik yang tak terbatas ini, sehingga muncul perasaan haru, ya kan? Perasaan akan keagungan, sehingga kita tidak tercerabut dari tatanan semesta yang nggak bisa kita jangkau itu. Kita bagian dari mikrokosmos itu. Betul. Nah, akhirnya ketika orang mengembangkan kesadaran itu, kesadaran sebagai mikrokosmos itu akan terbentuk. Nah, disitulah sebenarnya kebahagiaan yang berkaitan dengan kebahagiaan menurut bahasa agama kan. Gitu. Ya memang ternyata itu bahwa di dalam sholat itu ada isu ekologi yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Ya karena memang kebahagiaan manusia itu ternyata dikonfirmasi juga dalam ilmu psikologi dalam tasawuf, psikologi, bahwa manusia itu akan bahagia kalau dia seirama dengan manusia yang lain, seirama dengan hewan, seirama dengan tumbuhan. Dan ini kembali lagi tadi ada faktor pemerintah ya. Pemerintah yang tidak mewadahi. Nah itu kira-kira bagaimana nih? Kalau kita mengkaji filsafat, ada Aristoteles itu kan ada ide yang polis itu polis, ada tatanan negara kota.
idealnya kan seperti itu, bahwa warganya itu mampu berpikir rasional, kemudian warganya mampu mendisiplinkan emosi dan sebagainya. Itu kan dalam negara kota polis. Tapi realita sekarang nih, kita tuh agak geli sedikit saat melihat pemimpin-pemimpin kita yang seperti ini. Jangankan idealis Aristoteles bilang seperti itu, tapi realitasnya kita menghadapi pemerintah yang seperti ini. Nah, bagaimana psikologi menyelesaikan ini supaya kita berdamai juga? Oh, gimana? Negara polis yang dibayangkan Aristoteles ya, di eranya Aristoteles aja nggak terwujud, apalagi di era kita. Itu kenyataannya. Iya. Tapi idealita tentang tatanan masyarakat itu kan sebenarnya berharga tidaknya gagasan itu jangan diukur dari sudah terrealisasi, sudah mampu direalisasikan atau belum. Bukan itu. Ya biarkan itu sebagai satu gagasan yang menggambarkan kebutuhan manusia akan tatanan yang ideal. Karena tanpa itu ya manusia nggak punya pedoman toh. Ya kan? Dulu misalnya ada masyarakat madani, ada macam-macam lah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan itu. Tapi soal sudah terrealisasi atau tidak, biarlah itu menjadi yang lain. Nah, tugas kita, tugas pemerintah itu sebenarnya kan mewujudkan itu, ya kan, dalam kehidupan publik gitu. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah belum mampu merealisasikan itu, apakah kita akan tinggal diam saja? Nah, itu kan kita hanya akan menggerutu kan? Lah ada satu mekanisme yang muncul di banyak negara. Ketika misalnya secara struktural kita belum mencapai kebahagiaan publik, artinya negara belum sepenuhnya hadir dalam mewujudkan kebahagiaan warganya. Ya bentuk tanggapan kita yang menurut saya realistis adalah ya menciptakan komunitas-komunitas mikro ya. Kalau dalam bahasa tekniknya tuh mini komunitarianism, ya kan? Untuk terlibat ya di level komunal dalam rangka menciptakan kebahagiaan tadi atau dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan publik kita supaya lebih beradab gitu ya, atau supaya lebih bahagia. Karena apa? Ketika kita menunggu negara hadir, ya nggak tahu sampai kapan kan? Maka masih kesel kita semakin daripada kita menjadi tidak bahagia, daripada kebahagiaan kita terkoreksi terus-menerus, kan mending melakukan sesuatu kan. Dan itu berawal dari gerak mikro itu. Semacam komunitas kecil. Nur Al-Wala ini kan bagian dari itu kalau saya baca ini ya. Bagian dari itu kan. Jadi ternyata psikologi juga memberikan tawaran bagaimana seni berdamai dengan pemerintah ya. Iya, betul. Iya, seni berdamai dengan pemerintah itu ya. Betul. Oke, kita nggak apa-apa bahas dia. Mengkritik sekeras apapun juga nggak didengar kok. Nggak didengar. Iya kan? Nggak didengar kan? Nggak ditanggapi juga. Karena para pejabat kita juga yang megang medsosnya kan admin ya. Iya. Jadi nggak nyampe juga gitu. Betul. Makanya salah satu caranya itu adalah ya tadi yang ditawarkan itu kita bikin satu komunitas kecil betul. Yang memiliki satu ide yang sama, menyuarakan, kemudian berekspresi dan sebagainya. Itu yang membuat kita bisa berdamai dengan realitas pemerintahan yang seperti ini. Iya, itu pilihan menurutku paling realistis sekaligus paling mulia. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, iya kan? Benar sekali. Kalau kita tidak bermulai dari diri sendiri ya kita selamanya tidak bahagia. Betul. Masa kita akan mewariskan ketidakbahagiaan kepada anak cucu kita kan? Oke, ini menarik sekali ini. Saya mau mau bertanya nih, apakah ada seni-seni khusus ya yang ditawarkan oleh dalam spiritualisme Jawa terkait tentang yang kita bicarakan tadi? Karena saya lihat ternyata Mas Afif juga itu menulis tentang Ki Ageng Suryo Mentaram. Itu bagaimana kira-kira menurut kacamata Mas Afif, Ki Ageng Suryo Mentaram ini kalau hidup di era sekarang nih, itu bagaimana? Mungkin sama bingungnya dengan kita. Kalau hidup hari ini ya, ini penilaian subjektif saya ya, karena kebetulan saya juga mengkaji pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Menurut saya
di antara banyak pemikir Jawa, Ki Ageng adalah salah satu atau mungkin satu-satunya yang secara eksplisit ya menjadikan kebahagiaan itu sebagai proyek pengetahuan bersama gitu. Proyek ya? Iya. Oke. Wong ajarannya tuh namanya Kawruh Jiwa. Adaptasi dari Kawruh Bejo. Bejo itu bahagia, artinya pengetahuan tentang cara mencapai kebahagiaan. Nah, karena kebahagiaan itu bermuara di pengalaman kejiwaan, makanya kemudian namanya diubah menjadi Kawruh Jiwa. Artinya pengetahuan tentang dinamika kejiwaan manusia. Nah, Ki Ageng sangat concern ya pada isu kebahagiaan. Tapi kan pertanyaannya kemudian bagaimana mencapainya? Nah, di sini sebenarnya ada kemiripan ya dengan Aristoteles ya. Jadi cara untuk mencapai kebahagiaan menurut Ki Ageng adalah bisa dilakukan melalui pendisiplinan. Karep itu ya bisa kita terjemahkan sebagai keinginan, kehendak, yang di dalamnya ada gerak emosional. Misalnya kita ingin kaya, kita ingin jabatan, kita ingin macam-macam ya, kita ingin status sosial, itu kan gerak emosional, ya kan? Nah, Ki Ageng menganggap karep itu realitas yang alamiah, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa didisiplinkan. Makanya metodenya adalah nyawang karep atau meneliti karep atau meneliti keinginan. Karena keinginan tidak bisa dihilangkan, karena itu bagian alamiah dalam pembentukan identitas kita sebagai pribadi kan. Nah, karena keinginan hanya bisa didisiplinkan, maka yang disebut kebahagiaan oleh Ki Ageng itu bukan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Momentum gitu ya. Nah, ketika orang bisa secara realistis ya mengakui bahwa pada hakikatnya takdir hidup manusia adalah kadang bahagia, kadang menderita, secara psikologis bisa memberikan efek kelegaan. Bisa lebih melegakan. Karena apa? Dia tidak akan membenci penderitaan, ya kan? Dan juga tidak akan ngoyo, tidak akan ngoyo itu bersusah payah. Untuk mematut-matutkan diri menjadi bahagia. Karena datangnya silih berganti. Nah, ketika kita bisa menerima keduanya sebagai siklus hidup, ya kan? Kita akan lebih rileks, lebih tenang kan? Lebih realistis, lebih apa adanya melihat hidup. Ketika kondisi menderita kita tidak kehilangan semangat, ya, kita tidak patah arang. Ketika kita bahagia, kita tidak lupa daratan. Karena ini akan diikat oleh penderitaan berikutnya. Jadi silih berganti ya? Silih berganti. Nah, itu kan Sufi kan begitu. Nah, saya baca di Sirrul Asrar itu Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada satu ungkapan beliau mengutip bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa as-sa'idu qad yashqa wasyaqiyyu qad yas'ad. Jadi terkadang orang itu terlihat bahagia tapi menderita. Pada saat yang sama terlihat menderita tapi bahagia. Mari kita coba periksa secara historis ya. Ada nggak tokoh besar dunia yang sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan peradaban kita, yang sejarah hidupnya baik-baik saja? Nggak ada. Nggak ada kan? Seluruhnya penuh penderitaan kan? Benar sekali. Nah, itu. Jadi proyek kebahagiaan itu proyek pengetahuan paling abadi dalam sejarah umat manusia. Termasuk agama. Termasuk sufisme. Ekspresi beragama dalam bentuk yang ini kan tipikal. Jadi proyeknya adalah kebahagiaan. Bisa kita katakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan puncak itu kita memanai penderitaan ini. Bisa nggak? Jangan tolak penderitaan. Jangan tolak ya. Jangan benci penderitaan. Jangan benci ya. Kalau baca kalau menurut Viktor Frankl kan itu kita mencari meaning dari derita itu. Iya, betul. Iya, upaya membingkai penderitaan dalam makna tadi ya. Supaya penderitaan memiliki makna. Itu adalah kan ikhtiar manusia berdamai dengan penderitaan toh. Jadi ketika misalnya penderitaan itu jalannya, dia tidak akan mengandaikan kebahagiaan itu sesuatu yang jauh di sana. Kebahagiaan itu momentum, ya kan? Yang muncul dan hilang sewaktu-waktu. Ya sama juga penderitaan. Nah, kan kita butuh kesadaran yang melandasi, ya kan? Pengalaman tadi, ya kan? Penderitaan dan kebahagiaan sebagai momentum, toh. Harus ada kesadaran yang melandasi. Kita tidak bersusah payah mematut-matutkan diri untuk bahagia dengan cara kita tidak membenci penderitaan.
penderitaan dan kebahagiaan itu jangan diandaikan sebagai antitesis. Itu satu siklus hidup yang harus kita terima satu paket. Kalau saya baca Viktor Frankl itu dia bilang bahwa orang salah mengandaikan kalau misalkan derita dulu baru bahagia. Justru di dalam derita itu kebahagiaan sih. Betul. Di dalam derita ada kebahagiaan itu. Kalau kita berhasil mencari meaning dari deritanya itu. Dan itu saya kira selaras dengan satu ayat Al-Qur'an bahwa inna ma'al usri yusra. Itu kan sesungguhnya bersama penderitaan, kesusahan. Ada solusi. Bersama ini itu kan. Betul. Bukan setelah, bukan. Berarti satu paket loh. Satu paket. Berarti kan satu paket. Iya, nah misalnya gini. Di sini kan banyak buku. Belajar itu secara fisik melelahkan, Mas. Sangat melelahkan. Menderita kan? Menderita. Iya, kan? Tapi ketika dari proses belajar kita mendapatkan struktur pengetahuan yang solid, gimana rasanya? Wah, bahagia. Itu satu contohnya. Jadi antara penderitaan dan kebahagiaan tuh, ya itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, Sufisme bisa membantu mengkerangkai itu, melihat kehidupan dan dengan beragam pengalamannya ya dalam satu pandangan dunia yang lebih holistik. Holistik, mana? Ya, kan? Yang tidak terkotak-kotakan. Iya, betul. Kembali lagi ke Ki Ageng Suryo Mataram. Jadi bagaimana Ki Ageng Suryo Mataram kalau hidup di era sekarang? Mungkin bingung juga. Karena masyarakat hari ini lebih ruwet dibanding yang di masyarakat yang hidup di era Ki Ageng. Mungkin bingung juga. Ya. Bingung ini bagian dari penderitaan ya. Kita harus berdamai ya. Iya. Tapi gini, kalau kita membaca sungguh-sungguh kaur jiwa ya Ki Ageng. Menurutku ini situasi ya, momen yang paling tepat ya kita untuk menggaungkan kembali ajaran-ajaran beliau itu. Karena problem masyarakat hari ini adalah secara kolektif kita mengalami penderitaan akibat cara pandang kita melihat kenyataan itu seringkali keliru. Nah, Ki Ageng itu proyek pengetahuannya di situ. Membenarkan cara pikir kita atas kehidupan kita supaya kita mencapai kebahagiaan gitu. Itu bagaimana caranya? Caranya tadi misalnya mengendalikan karep ya, mendisiplinkan karep, mendisiplinkan keinginan gitu. Jadi kita tidak menolak keinginan itu ada, tapi kalau kita turuti, ya itu akan menimbulkan penderitaan, ya kan? Kalau kita kekang sedemikian rupa, juga menderita. Artinya lah, akal itu punya fungsi untuk mengarahkan karep dalam porsinya yang tepat. Nah, kalau dalam bahasanya Aristoteles itu golden mean. Oh ya, golden mean. Artinya kadar yang tepat bagi ekspresi emosi kita gitu. Ada warganya itu mampu mendeskripsikan emosi gitu dalam negara kota itu. Tapi bukan berarti anti emosi. Enggak. Karena itu yang menggerakkan hidup kita itu kan aspek itu kan. Emosi. Salah satunya. Terakhir ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya harus pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya yang dimaksud kebahagiaan itu apa? Apa bedanya dengan bahagia dengan senang, bahagia dengan suka dan sebagainya? Nah, kebahagiaan itu bukan pengalaman emosi. Kalau ingin bahagia ya, jangan sekali-kali mendefinisikan atau menganggap kebahagiaan itu sebagai pengalaman emosional. Nah, kalau dalam kebahagiaan ada pengalaman emosi menyenangkan, iya itu menjadi bagian. Tapi apakah kebahagiaan sama dengan pengalaman emosi yang menyenangkan? Nah, kalau pengalaman emosinya hilang, apakah kita nggak punya alasan untuk bahagia? Nah, kebahagiaan itu lagi-lagi kita kembalikan kepada definisi etiknya. Kebahagiaan itu sebuah kondisi baik, ya toh, yang menjadi tujuan kita bersama. Baik. Makanya kebahagiaan itu dalam bahasa filsafat politiknya ya, Aristoteles menyebutnya polis. Ki Ageng Suryo Mataram menyebutnya zaman Windu Kencana. Tradisi Sufisme menyebutnya Darussalam. Nah, negeri yang damai. Lah itulah kebahagiaan. Terima kasih, ini diskusi yang sangat menarik saya kira.
kita berbicara mulai tentang seni memaafkan, kemudian mencari kebahagiaan, kemudian kita hadirkan Aristoteles juga, kita hadirkan Ki Ageng Suryo Mataram, dan saatnya kita merenung masing-masing untuk menemukan kebahagiaannya masing-masing. Iya. Merenungkan kebahagiaan masing-masing dalam rangka kebahagiaan bersama. Oke, ya ini penting. Iya. Kita nggak boleh egois, bahagia sendiri aja. Betul. Ya. Oke, terima kasih Ya, Mas Afif. Alhamdulillah kita nggak terasa ini sudah berapa menit kita? Sudah 45 menit. Kalau nggak dibatasi nggak. Kalau nggak dibatasi ini, waduh, kasihan ini namanya editor nanti semakin menderita. Jadi kita ucapkan terima kasih Mas Afif. Insya Allah kita akan undang lagi, bertemu lagi membahas tentang hal-hal yang tidak kalah menarik lagi. Ya, semoga. Oke, makasih dan terima kasih rekan-rekan Narwala. Insya Allah kita berjumpa kembali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.